Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita akan memulai dengan merenungkan sebagian firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam. Kami bangun dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat, dan kami ingin mendengarkan, merenungkan sebagian firman-Mu. Mengurapi kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara semua yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema pada pagi hari ini adalah saling melengkapi dalam satu tubuh Kristus. Kita buka dalam Roma 12 ayat 3-8. Saya bacakan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Puji Tuhan, kalau kita membaca Roma 12 ini secara lengkap, mulai dari ayat 1, maka ini berbicara adalah kita beribadah secara rohani di tengah-tengah sistem duniawi yang bekerja. Jadi beribadah secara rohani, bukan secara lahiriah. Dan semakin lama kita hidup di dunia ini, bukan semakin lama semakin baik, tapi semakin lama semakin sukar. Untuk itu firman Tuhan di dalam Roma 12 ini menganjurkan kita yang pertama, ada pembaharuan budi, supaya kita mengerti apa maksud Allah, supaya kita memahami mana kehendak Allah, walaupun kita hidup di dunia ini, di tengah-tengah sistem duniawi yang bekerja. Yang kedua adalah tahu menempatkan diri. Ini yang kemudian sesuai dengan tema kita pada pagi ini, yaitu menempatkan diri, kita memahami, kita mengerti tugas kita sebagai anggota di dalam satu kesatuan tubuh Kristus, sehingga dengan dua hal ini, pembaharuan budi mengerti kehendak Allah, yang kedua kita bersatu di dalam satu kesatuan tubuh Kristus dengan tugas fungsi yang berbeda-beda, maka itulah yang akan membuat kita memiliki kekuatan ketika kita berhadapan dengan sistem duniawi yang semakin lama semakin sukar. Kita melihat di dalam ayat 3 dan 4 Roma 12 ini, itu berkata bahwa tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Nah, saya ingin menghubungkan dengan Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8 ini adalah nasihat-nasihat terakhir Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya, ini sangat mirip dengan Roma 12 ayat 3. Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi semua hal yang baik kita pikirkan, itu disimpulkan dengan yang disebut dengan kebajikan. Nah, kebajikan kalau kita lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia, itu artinya berbuat baik, perbuatan yang baik atau kebaikan. Tetapi ada kalimat kata yang saya temukan juga di KBBI ini, yaitu dharma. Jadi memang KBBI ini tidak ada cross silang ya. Jadi dharma itu juga berarti kebajikan, tugas hidup, fungsi atau sesuatu yang harus ditanggung seumur hidupnya. Itu dharma. Ya, makanya di dalam India zaman dulu, ya, bangsa India zaman dulu, dharma itu melekat dalam suatu kehidupan seseorang dan itu harus dia tanggung seumur hidupnya. Namun di dalam Filipi 4 ayat 8 ini, kebajikan itu menggunakan istilah bahasa Yunaninya arete. Arete itu artinya unggul, excellent, memberi lebih dari yang diharapkan. Mereka menggunakan istilah arete ini, salah satunya contohnya bangsa Yunani ini ketika mereka melatih anak laki-laki mereka untuk persiapan menghadapi perlombaan atletik. Nah, jadi kalau saya coba simpulkan Roma 12:3 dan 4, Filipi 4 ayat 8, maka kita sebagai anggota tubuh Kristus itu, kita harus memikirkan apa fungsi atau tugas kita. Tentunya bisa berbeda satu dengan yang lain. Kita tidak bisa mengatakan ini lebih baik, ini lebih kurang baik, atau ini yang lebih rohani, ini yang tidak rohani. Bukan demikian. Karena masing-masing kita memiliki fungsi yang sama, dan terkadang, dan bukan terkadang ya, dalam konteks penggembalaan, seorang gembala itu bisa mengarahkan, ya, melatih. Ingat tadi ilustrasi atletik, melatih kita sehingga muncul kualitas unggul di dalam kehidupan rohani kita. Melatih, mengarahkan kita supaya kita menemukan apa fungsi kita, apa tugas kita, sehingga kita saling melengkapi. Ya, kita saling menguatkan di dalam satu kesatuan tubuh Kristus, dalam hal ini penggembalaan di GPDI Tiberias Bogor. Puji Tuhan, kita lihat terus bahwa dengan arete ini, dengan dharma ini, itu akan kita jalani seumur hidup kita. Kita tahu, kita menempatkan diri, kemudian kita berubah oleh pembaharuan budi kita memahami mana kehendak Allah, apa yang baik, mana yang berkenan kepada Allah. Dengan demikian, walaupun kita hidup di dunia ini yang semakin lama semakin sukar, tetapi dengan bersatu itu kita bisa hadapi sama-sama. Puji Tuhan, saya ingin kita melihat Yohanes 17 ayat 21 sampai 22. Ya, di sini adalah berbicara doa Yesus untuk murid-muridnya. Yesus katakan supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan ajarkan kami, supaya kami tahu menempatkan diri kami. Apa fungsi kami di tengah-tengah kesatuan jemaat, di tengah-tengah kesatuan tubuh Kristus. Biarlah ini boleh menjadi bagian kami, menjadi kebajikan kami, arete kami, dharma kami, supaya muncul kualitas unggul dalam kerohanian kami, dan itu kami persembahkan sebagai ibadah kami bersama kesatuan jemaat. Ibadah kepada Tuhan itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Sebab itu ku nyanyi. Sebab itu ku nyanyi. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.